dalam saat teduh bareng yuk di hari Sabtu ini dengan tema empati dengan yang tertindas. Teman-teman, teks kita kali ini mengajarkan bahwa kita harus empati dengan mereka yang lemah. Itu karena dalam kisah perjanjian lama teman-teman, Israel telah lebih dulu merasakan bagaimana rasanya ditindas. Tapi dalam perjanjian baru teman-teman, sikap etis kita bukan karena pengalaman diri, tapi karena pengalaman Yesus. Pertanyaannya hampir sama nih teman-teman. Kenapa kita harus mengasihi sesama? Jawabannya karena Yesus telah lebih dulu mengasihi kita. Nah, teks yang akan kita baca hari ini menjelaskan kenapa kita harus empati teman-teman. Dan jika kita nggak berempati dan justru malah menindas, Allah nggak segan-segan loh mengatakan bahwa itu adalah dosa yang keji. Yuk kita baca kitabnya di Keluaran 22 ayat 18 sampai dengan 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang persembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Ayat 21 sampai dengan 27 firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap mereka. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pemalut lukanya, kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Berbagai-bagai peraturan 28 sampai dengan 31 berbunyi demikian. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Teman-teman, sedemikian jauh pemberitaan firman pada hari ini. Secara khusus perjanjian lama tak menggubris soal tahayul ya teman-teman. Tapi dalam kenyataan ada praktik-praktik kuasa gelap. Seruan dalam ayat 19 yang tadi sudah kita baca dikatakan seperti itu teman-teman. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Sesungguhnya merupakan bagian dari praktik religius yang rendah ketika itu. Nah guys, Tuhan memanggil umat Israel menjadi umat yang kudus. Implikasi langsungnya adalah umat Israel harus memiliki gaya hidup yang berbeda, pola hidup, pola beribadah, dan juga pola makan. Negatifnya teman-teman, dalam jangka panjang perbedaan gaya hidup ini bisa membuat sekelompok manusia memandang kelompok manusia lainnya sebagai kelompok yang lebih rendah karena gaya hidup yang berbeda. Lalu bagaimana sih mengatasinya? Kita mendapat 2 perintah yang berulang yang Tuhan berikan kepada umatnya. Pertama teman-teman, sikap etis terhadap orang lain.
didasarkan pada ingatan kolektif bahwa mereka pun dulu pernah menjadi umat yang tertindas. Tuhan menghendaki agar umatnya berempati kepada orang-orang yang tersingkir dalam masyarakat, yaitu orang asing, janda, anak yatim, orang miskin. Dan yang kedua teman-teman, sikap etis yang nyata melalui tutur kata, serta sikap terhadap harta dan persembahan yang ditunjukkan oleh gaya hidup yang berbeda. Tuhan menuntut umatnya menjadi teladan melalui kehidupan mereka. Nah, ketika kita menghayati panggilan Tuhan untuk hidup secara kudus, kita perlu mengingat bahwa kekudusan yang Tuhan inginkan bukanlah kekudusan dalam wawasan yang sempit, yang memandang kekudusan sebagai keunggulan yang membedakan kita dari orang lain. Sikap demikian hanya akan membuat kita menjadi tinggi hati, teman-teman. Orang lain pun akan bersikap antipati terhadap kehadiran dan gaya hidup kita, sehingga menghasilkan sebuah dinding yang menghalangi mereka bertemu Tuhan melalui kehidupan kita. Sebaliknya teman-teman, Tuhan menghendaki umatnya hidup kudus dan berempati agar melalui kekudusan yang empati itu, orang-orang di sekitar umat tertarik dan mendapati sebuah jembatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa bandingkan ya di Kisah Para Rasul 2 ayat 47 teman-teman. Jadi teman-teman, mari kita merefleksikan iman kita dalam bersikap terhadap praktik-praktik masyarakat yang tak sejalan dengan perintah Tuhan. Hubungan kita dengan orang-orang yang tersingkir dari masyarakat, haruslah kita berempati dengan mereka. Kita berempati kepada mereka yang kurang beruntung, tersisih dan tercecer karena kemiskinan dan penderitaan. Tuhan memberkati. Halo guys, nah itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk berempati kepada orang lain, terutama untuk mereka yang berkekurangan. Nah, ayo kita juga sama-sama saling membantu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi mereka, berarti kita juga mengasihi Tuhan loh guys. Untuk menutup saat teduh hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami kembali diingatkan melalui saat teduh hari ini bahwa kami harus saling mengasihi Tuhan, bahwa kami juga harus saling berempati kepada mereka, terutama mereka yang membutuhkan Tuhan. Kami sadar Tuhan kami juga kadang membutuhkan bantuan orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami untuk kami menjadi manusia yang lebih baik Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami doa, amin. Oke guys, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Nah guys, jangan lupa besok kita bakal ada ibadah nih di channel ini. Jadi jangan sampai gak ibadah ya guys. Nah jangan lupa juga hari Senin nanti kita bakal ada saat teduh lagi di channel ini. Yuk, mari kita bagikan materi saat teduh ini kepada orang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Nah guys, kalian sedang ada permasalahan, pergumulan, ataupun hal sejenisnya tuh, langsung aja bisa DM Youth GKI Kanaan. Nah guys, jangan lupa juga mari kita dengarkan sama-sama podcast dari Youth GKI Kanaan. Podcastnya tuh tentang mendekatkan semakin mengenal Tuhan, terutama di zaman generasi milenial ini guys. Oh ya guys, untuk hari ini juga kita bakal ada Zoom fellowship bareng guys untuk hari ini kita juga bakal ada Zoom fellowship bareng loh jam 7 ntar ya. Untuk linknya bakal di-share di grup WA ataupun grup lain. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati. Capek banget ya. Males banget nih kok. Selamat datang guys di obrolan santuy anak milenial. Kenapa sih kok kita itu bisa ngeluh? Kayak contohnya ya, kamu berharapnya kuliah kan enjoy ya. Kenyataannya sama seperti memikul salib bukan? Kita itu kayak ngeluh itu enak. Apalagi saat kita ngeluh di akhirannya ada kata kasar. Nah kalau cara mengurangi gimana ya? Dengan banyakin bersyukur ya. Terkadang ya kita tuh cuma ngelihat beban itu cuma seperti sesuatu yang memberatkan pundak kita gitu ya. Tapi sesungguhnya di balik semua beban yang ada di situ Tuhan bentuk kita ya. Tapi kan kita nggak bisa lihat itu ya. Nah makanya kita harus punya mindset yang benar dulu nih sebagai anak Tuhan.